the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ayo semua bangkit berdiri, Yuk, kita biar semangat dulu semangat. ya. Ya, Kita berdiri nyanyi ya. Matahari Bersinar Terang ya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Yuk anak-anak, kita hari ini sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk lipat. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami duduk tenang, bernyanyi, juga duduk tenang, bernyanyi dengan semangat, juga dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik selama seminggu kemarin ya kita ada jalan nggak? Ada jalan nggak di rumah Lausu? Ada pasti Lause. Kalau jalannya jalan sama siapa ya? Ya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang sama mami. Oh, tapi ada satu yang nggak pernah ninggalin kita. Siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus, Tuhan betul. Yesus selalu jalan bersama kita Ya. ya. Sekarang kita juga mau nyanyi lagi jalan serta Yesus Yang ya. semangat ya Lause ya. Semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lause, biar lebih semangat, setiap kali ada jalan kita balik Ke ya. sana ya. Ya, Nanti kalau ada jalan lagi balik ke sini. lagi. Jangan salah ya, kita harus Jangan. belajar taat. Belajar ya. taat ya. Iya. Ayo semuanya berdiri Yuk, dulu ya. Kalau semangat. sama dedenya bisa bareng-bareng Ya, ya. betul. Kita ikut Sama terus. mami papi juga ya. Yuk. Kita balik ke sana dulu. Yuk, Lause. oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, pinter. Wah. Ada yang salah nggak Lause? Ada tadi Lausu salah sedikit. Ya nggak apa-apa ya, kita terus belajar ya. Tapi kalau kita lagi jalan kita harus belajar apa Lausu? Taat. Taat ya, kalau nggak taat nanti kita lo jalan bisa nabrak ya Lausu ya. Betul. Jadi bisa kita harus melanggar. taat, tapi terutama taatnya kepada Yesus. Ya, betul. sekarang kita nyanyi lagu TAAT ya. taat. Dan kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. juga dengar-dengaran kepada Papa Iya. Mama. Yuk kita nyanyi ya. Ya, yuk. Siapkan tangannya. Tangan. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Nuruti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Lagi Lause. Taat, taat. Taat, taat. Saya
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Ya, sekarang kita tadi sudah taat ya. Sekarang kita waktunya memberi persembahan. Sedia Ingat ya, apa Lause? celengan. Celengan, betul. Sedia apa lagi? Pakai Amplop. Bisa juga Transfer Mami. minta bantuan papi mami ya. Iya. Boleh. Kita akan nyanyikan lagu Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Anak-anak, kita sekarang akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dapat memberikan persembahan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga papa mama yang bekerja untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk tenang, jangan main-main lagi ya. Yuk, kita buka Alkitabnya. Yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Evelyn. Nah adik-adik, hari ini adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause mau main dulu sama adik-adik. Kita akan bermain tebak-tebakan. Nah nanti Lause menunjukkan satu gambar seekor binatang. Ya, nanti adik-adik tebak ya binatang apa itu dan apa kemampuannya ya. Yuk kita lihat ya gambar yang pertama. Tring. Gambar apa ini adik-adik? Ya betul, ini adalah seekor burung. Nah ada yang tahu burung itu bisa apa ya adik-adik? Ya betul, burung itu bisa terbang. Wah lihat adik-adik, banyak sekali burung-burung yang lagi terbang di sini. Iya, itu kemampuan burung yang diberikan oleh Tuhan. Gambar yang kedua.
Ya, ini gambar apa ya? Gambar ikan, betul. Adik-adik ada yang tahu kalau ikan itu bisa apa? Betul, ikan itu bisa berenang adik-adik. Wah, lihat banyak sekali ikan-ikan yang lagi berenang di sini adik-adik. Iya, dan kemampuan berenang itu diberikan juga oleh Tuhan. Jadi kemampuan terbang, berenang, semuanya diberikan oleh Tuhan. Terakhir ya adik-adik, lihat gambar apakah ini? Ya, ini adalah seekor kelinci. Lucu sekali ya kelinci ini. Ada yang tahu kelinci itu kemampuannya apa ya adik-adik ya? Ya, kelinci itu pintar melompat. Tuing, tuing, tuing. Iya, dia senang melompat. Kemampuan kelinci melompat diberikan juga loh oleh Tuhan. Setiap kita diciptakan berbeda. Jadi kemampuan yang dimiliki setiap kita pun berbeda. Meskipun kita mirip, tapi kemampuan kita bisa saja berbeda. Kita lihat ya contohnya. Adik-adik pernah mendengar turtle dan juga tortoise? Apa ya perbedaannya? Nah, kita lihat adik-adik. Ini apa? Kalau yang ini apa? Yang mana turtle? Yang mana tortoise? Apa perbedaannya? Nah, adik-adik, kita akan pelajari sedikit. Adik-adik bisa lihat ya. Kalau yang sebelah sini, kakinya itu tidak ada jari-jarinya adik-adik. Tapi yang dia miliki kakinya itu seperti sirip ikan adik-adik. Kalau yang sebelah sini kakinya memiliki jari-jari. Ya. Nah, lalu agak bersisik. Ya adik-adik ya, seperti ada cucuk-cucuknya. Nah, kalau yang ini ternyata hidupnya di laut. Kalau yang ini hidupnya di darat. Nah, adik-adik lihat. Padahal mereka mirip sekali ya adik-adik. Mereka itu hampir sama. Nah, lalu perbedaannya lagi, ternyata kalau yang ini kepalanya dan kaki-kakinya tidak bisa masuk ke dalam cangkangnya. Tapi kalau yang ini kepala dan kaki-kakinya bisa masuk ke dalam cangkangnya adik-adik. Lalu ternyata makanan yang ini adalah ikan. Kalau yang ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi adik-adik meskipun mereka mirip, ternyata mereka banyak sekali perbedaannya. Dan Tuhan memperlengkapi mereka kemampuan sesuai hidupnya. Kalau hidupnya di laut, maka yang ini bisa berenang. Kalau hidupnya di darat, dia bisa berjalan di darat. Nah, itu perbedaannya. Jadi Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup dengan kemampuan yang berbeda-beda ya adik-adik. Karena Tuhan tahu yang mana yang dibutuhkan. Tuhan itu bijaksana. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau mendengarkan satu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan juga, yaitu kebijaksanaan. Nah adik-adik ingat enggak? Minggu lalu Lausu udah cerita ya. Kebijaksanaan itu diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa.
Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk tenang, mendengarkan. Tolong kami mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai ya cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Hari ini kita akan melihat seperti apa sih kebijaksanaan yang dimiliki Raja Salomo. Yuk. Pada suatu hari ada 2 orang ibu-ibu datang kepada Raja Salomo. Mereka sambil membawa seorang bayi. Tapi bayinya hanya 1 adik-adik. Dan mereka kelihatannya lagi berantem adik-adik. Yang satu ada yang menangis. Nah, ternyata kenapa ya 2 ibu ini berantem? Ternyata 2 ibu ini memperebutkan seorang bayi. Karena ibunya 2, bayinya hanya 1. Nah, lalu mereka bercerita adik-adik, kenapa bisa terjadi seperti ini. Ternyata ibu yang pertama mengatakan, kami berdua bersamaan melahirkan seorang anak. Tetapi beberapa hari kemudian, anak dari ibu yang ini meninggal dunia. Lalu suatu malam waktu saya tertidur, dia mengambil bayi saya dan menaruhnya di sebelahnya. Jadi anak saya lah yang diambil oleh ibu ini. Lalu ibu yang satunya berkata, tidak, ini bayi saya, ini anak saya. Wah, gimana ya adik-adik? Ada 2 orang ibu yang mengakui 1 orang anak, 1 orang bayi. Wah, semuanya bingung. Tapi adik-adik ingat, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo punya suatu ide. Nah, dari kebijaksanaan muncul ide adik-adik untuk memecahkan satu masalah. Jadi kira-kira bagaimana ya Raja Salomo bisa memecahkan atau menentukan yang mana ibu kandung dari anak yang dipegang itu? Nah, adik-adik tahu bagaimana caranya? Raja Salomo memerintahkan pengawalnya. Pengawal, ambil sebilah pedang. Lalu diambillah sebilah pedang. Dan kemudian Raja Salomo berkata lagi, sekarang saya akan membelah 2 anak ini, katanya. Jadi kalian mendapat yang satu mendapat setengah, yang satu lagi pun akan mendapat setengahnya lagi. Jadi adil bukan? Kata Raja Salomo. Nah, jadi Raja Salomo bersiap akan membelah anak tersebut. Wah, waktu Raja Salomo sudah mengangkat pedangnya adik-adik, ada satu ibu yang berkata, tunggu, jangan engkau apa-apakan anak ini. Karena biarkan saja ibu itu yang mengambil anak ini. Biarkan ibu itu yang merawat anak ini. Karena jangan sampai anak ini terluka. Jangan sampai anak ini tersakiti. Nah, adik-adik ternyata dengan cara seperti itu kita bisa tahu yang mana ibu dari anak ini. Menurut adik-adik nih, yang mana ibunya? Yang kanan atau yang kiri adik-adik? Ternyata ibu yang asli, ibunya itu adalah
ibu yang tidak ingin anaknya disakiti. Ibu yang ingin anaknya tetap hidup. Biarkan anak ini bisa hidup dengan ibu yang lain. Asalkan anak ini terawat, anak ini baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap menerima kasih sayang dari orang lain meskipun bukan dari ibu kandungnya. Nah, dari sini Raja Salomo pun berpikir begitu adik-adik. Berarti ibu yang aslinya adalah ibu yang tidak ingin anaknya tersakiti. Nah, lalu Raja Salomo bilang, "Pengawal, berikan bayi ini kepada ibu itu," katanya. Lalu bayi ini diserahkan kepada ibu yang itu. Ibu yang tidak ingin anaknya tersakiti, tidak ingin anaknya terluka. Nah, itulah ibu kandungnya adik-adik. Jadi dari cerita ini adik-adik, ternyata Raja Salomo punya ide-ide, ada rencana-rencana bagaimana caranya untuk menyelesaikan satu masalah. Itulah yang disebut kebijaksanaan. Nah, adik-adik, seperti di awal yang tadi kan ada burung yang bisa terbang. Ada juga ikan yang bisa berenang. Wah, ada juga kelinci yang bisa melompat. Adik-adik, Tuhan itu tahu yang mana yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Apakah berenang, atau melompat, atau terbang? Nah, ternyata Tuhan juga tahu Raja Salomo membutuhkan kebijaksanaan. Karena itulah waktu Raja Salomo meminta kebijaksanaan pada Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan itu kepada Raja Salomo. Jadi, God knows everything. Jadi Tuhan tahu yang mana kemampuan yang dibutuhkan oleh kita. Apa saja yang kita butuhkan untuk menghadapi kehidupan kita. Nah, jadi apapun kemampuan yang kita miliki, asalnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan, kebisaan kepada kita. Nah, kita bersyukur ya adik-adik, kita memiliki kemampuan, kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, adik-adik kita ulangi terus statementnya ya. Dari God is big. Yuk kita mulai. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. Jesus is my friend. Nah, adik-adik, kita tahu ya, Tuhan itu memiliki banyak segala kemampuan. Ya, Tuhan itu maha kuat, maha tahu, maha bijaksana juga adik-adik. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, Tuhan seperti apa yang kita miliki. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. Jesus is my friend. Nah, itu terus statement kita. Harus kita ulangi terus agar kita tahu Tuhan itu Tuhan yang maha segala-galanya. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalannya ya adik-adik. Dari Amsal 16 ayat 16a.
memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Sekali lagi ya adik-adik, dari Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya. Sampai kejumpa lagi nanti. Dadah adik-adik. Oh iya adik-adik, kita belum berdoa. Kita berdoa dulu ya. Yuk, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan berbagai kemampuan kepada kami. Terima kasih, Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan seperti yang diberikan kepada Raja Salomo. Mampukan kami untuk memakai kemampuan kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan Raja Salomo yang sangat berhikmat ya. Ya, bijaksana. Siapa yang ngasihnya? Tuhan Allah. Tapi kalau kita nggak taat, Tuhan juga pasti tidak akan memberikan hikmat ya. Iya. Coba kita sekarang dengar ya, gimana Raja Salomo ya. Yuk, Iya. kita nyanyi ya lagu Man ya. Salomo punya hikmat, hei hei, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsyeba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena dia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Salomo punya hikmat, hei hei, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsyeba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena dia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menerima doa berkat ya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Kita nyanyi. Selesailah sekolah minggu. Ya. Kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita ya. Sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. 主日学小一晚，给我们带回家去。再会，再会，也上帝保护你。再会，再会，也上帝保护你。 Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa anak-anak. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Yeay. Dadah. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah malaku. Amsal 16 ayat 16 A. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Amin. Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Amsal 16 ayat 16 A. Memperoleh Hikmat hikmat sungguh sungguh jauh jauh melebihi mampihin memperoleh memperoleh emas. emas. Amsal Amsal 16 16 ayat ayat 16 16 memperoleh oleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. 16 Amsal 16 ayat 16a. ayat 16a. Memperoleh hikmat Memperoleh hikmat jauh jauh melebihi melebihi memperoleh emas. memperoleh emas. Amsal 16 ayat 11a. Peroleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. The Lord lift his countenance upon